Tes tes tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat ya tentang hingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Wabil khusus kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, di mana tentu saja ibadah dan menuntut ilmu ini adalah merupakan perintah Allah yang sangat tinggi nilainya. Karena kita sebagai orang beriman harus menjaga iman kita, karena ini merupakan nikmat yang terbesar. Dan salah satu menjaga iman itu adalah dengan ibadah dan menuntut ilmu, serta menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang dan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita nanti dipanggil semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita memasuki tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya, dijauhkan dari musibah-musibah, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan seluruh urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan di tahun yang 2020 yang baru ini, tahun baru Masehi ini, kita bisa lebih baik kehidupan kita, lebih baik kualitas kehidupan kita, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita lanjutkan kaji ya. Ini masih bab ridho ya. Kita selesaikan sedikit lagi. Kemarin kita sudah bahas bab ridho 3 episode ya, atau 3 bagian ya. Ridho pertama itu ridho Allah sebagai Tuhan kita, segala ketentuannya ya, segala takdirnya kita ridho karena itu adalah yang terbaik bagi kita yang Allah berikan. Kemudian kita ridho juga Rasul kita ya, Islam sebagai agama kita ya, kita taat atas aturan-aturan Islam ini, ridho Islam ini sebagai agama kita yang menuntun kita, way of life kita dalam kehidupan ini. Dan juga yang ketiga kita ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, tauladan kita ya, yang kita teladani dalam kehidupan kita, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang wajib maupun sunnah yang sunnat, dan juga sunnah yang mubah. Kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sekarang yang keempat. Yang keempat ini kaitan justru ada hal yang kita nggak boleh ridho. Nah, itu pula. Kalau 1, 2, 3 kita harus ridho, ini ada hal-hal yang kita nggak boleh ridho ya dalam kehidupan ini. Ya, jadi gitu. Jadi jangan mentang-mentang semua ridho, jadi semua ridho. Oh, ini jadi ya ridho dong, ridho. Enggak, ada hal yang kita nggak boleh ridho. Ya, suatu peristiwa, suatu keadaan, suatu kondisi yang kita tidak boleh ridho. Ya, jadi gitu. Tidak ridho itu artinya kita tidak menerimanya, kita tidak suka. Ya, jadi gitu. Kita tidak pasrah terhadap kondisi itu. Jadi gitu. Ya, jadi ini yang keempat. Ada hal yang kita tidak boleh ridho. Berkaitan dengan apa? Pertama, yang berkaitan dengan kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan.
Ya, perbuatan hal-hal yang buruk itu nggak boleh ridho kita. Ya, jadi gitu. Walaupun itu suatu hal yang ditentukan Allah, suatu kejadian, ketentuan, misalnya ada orang bikin maksiat atau ada orang bikin kafir, dia kondisi dia kafir, ya udah ridho aja, nggak apa-apa. Dia kan nggak bisa kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman, itu kita nggak boleh ridho, gitu loh. Kondisi kita harus apa namanya? Dia harus mengubahnya. Kalau kita mampu mengubahnya, harus menolaknya kalau kita mampu untuk menolaknya. Ya. Bahkan kalau kita bisa mengubah dengan tangan, kita ubah dengan tangan kita kemungkaran itu. Ya. Nggak bisa dengan tangan, kita ubah dengan mulut kita, dengan lisan kita. Kalau nggak bisa, ya kita menolak dengan hati kita. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kaitan-kaitan dengan demikian, nggak boleh kita ridho kepada orang-orang kafir itu. Ya kita toleransi iya, ya terhadap orang yang berbeda agama, tapi ridho kepada kekafiran mereka itu enggak. Nah, ini dua hal yang berbeda. Toleransi dan ridho itu dua hal yang berbeda, nggak boleh sama. Toleransi itu bagian dari apa namanya? Memang Allah perintahkan kita lakum dinukum waliyadin. Tapi kekafirannya, kemusyrikannya, kezalimannya, kemungkarannya nggak boleh kita ridho. Ya, nggak boleh kita ridho. Kita harus tolak, kita harus ubah. Jadi begitu. Kita misalnya dalam Al-Quran, misalnya dalam surat ke 39 Az-Zumar misalnya, ayat 7, ya. Jadi sesuatu yang tidak diridhoi Allah, kita pun nggak boleh ridho. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr, kata Allah. Nah, kalau kamu kafir, sungguh Allah itu maha ghaniyun, ya maha kaya, atau artinya tidak butuh pada kamu. Ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridho atas kekufuran hambanya. Jadi kalau Allah tidak ridho pada kekufuran hambanya, ya kita pun tidak ridho juga kepada kekufuran itu. Jadi apa yang tidak diridhoi Allah, apa yang tidak diridhoi Rasul, ya kita pun akan menolaknya, tidak ridho juga kepada apa yang tidak diridhoi. Kita akan ridho kepada hal-hal yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Nah, ini tambahan yang kemarin. Jadi gitu. Jadi nggak boleh kita ridho kepada kejahatan. Ya, jadi mentoleransi sesuatu yang sifatnya tadi ke lakum dinukum waliyadin, oke. Mereka bagi kalian agama kalian, bagi lakum dinukum waliyadin. Kita beri kebebasan mereka untuk memilih, ya, menjalankan agama mereka, tapi kita tidak ridho kepada kekufuran itu. Jadi ya, ini harus dibedakan ya antara toleransi dan ridho. Toleransi iya, itu suatu keharusan. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan agama. Jadi gitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Faman syaa'a falyu'min. Ya, dalam surat Al-Kahfi itu yang kita baca ayat 29 atau 30 itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Jadi gitu. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan, tapi tidak boleh kita ridho kepada kekafiran mereka. Jadi nggak boleh gabung-gabung sama mereka gitu. Kamu dalam artian hal-hal yang sifatnya tanda petik agama mereka, nggak boleh kita bergabung. Jadi begitu, nggak boleh kita bergabung. Apalagi sampai ayat-ayat Allah dinistakan, nggak boleh kita bergabung kepada demikian. Qad nazala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya. Hatta takhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Nah, itu juga lihat dalam surah An-Nisa. Ya. Surah An-Nisa. Mau yang juz keberapa? Juz kelima itu. Jadi demikian. Jadi Allah turun kepada kita apabila kita mendengar ayat-ayat Allah dinistakan, ayat-ayat Allah dimain-mainkan. Ya, yukfaru biha wa yustahza fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka
tidak melakukan itu lagi. Innakum idzan mithluhum, kalau kalian lakukan itu berarti kalian ridho. Begitu kalian ridho, kalian bersama mereka. Innakum idzan mithluhum, kalian akan sungguhnya sama seperti mereka. Makanya ada juga dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai mirip-mirip mereka ya mirip mereka, begitu. Boleh kita ridho pada hal-hal yang demikian. Nah, ini catatan pertama. Jadi tidak boleh ridho pada hal-hal yang malah kita tolak. Bahkan ada juga kadang-kadang, nah ini ada yang sufi-sufi yang tersesat, ya. Ada sufi yang bagus, memang mu'tabar, memang dibolehkan, ya, nggak ada masalah, bagus. Tapi juga sufi-sufi yang zindik, sufi-sufi yang merusak, yang tersesat. Ada kadang-kadang itu, Pak, nggak apa-apa masuk neraka asal Allah ridho sama aku. Ini gila nih. Pernah nggak dengar kalimat begitu? Ada, Pak. Nggak apa-apa masuk neraka saya asal Tuhan ridho sama saya. Allah ridho. Gimana ceritanya masuk neraka Tuhan ridho sama lo? Jangan sombong makar permen. Kalau kau masuk neraka ya Allah murka sama engkau. Nggak ada ceritanya. Kan kadang-kadang ada, Pak, ya, yang sampai mereka bikin maksiat. Gimana mungkin Tuhan ridho kepada kemaksiatan mereka? Jadi gitu, nggak apa-apa masuk neraka asal Allah ridho. Saya bikin maksiatnya ikhlas kok. Ya, bikin maksiat ikhlas. Apa jadi ceritanya? Kan kadang-kadang perbuatan-perbuatan mereka yang nauzubillah yang bertentangan dengan syariat. Ya, tidak sholat. Ya, ada sufi-sufi yang begitu, tidak sholat. Gimana? Sholat di Mekah di hari Jumat di waktu siang di kita. Mana yang jadi ceritanya? Di Mekah sana jam berapa, kita jam berapa? Pura-pura mabok. Kenapa kok mabok? Ya supaya jangan dibilang kali kita soleh. Kita jangan nampak di muka orang soleh, biar kita dibilang orang kita nggak benar tapi hati kita bersih. Ya jadi ceritanya. Apakah Rasulullah begitu? Yang model sufi-sufi yang merusak begini, nauzubillah, yang kita masuk dalam kelompok-kelompok yang demikian. Ya, walaupun ada sufi-sufi yang bagus, yang taatnya, memang betul-betul meninggalkan dunia, zuhudnya, ya, itu ada yang bagus-bagus, tapi ada juga yang rusak-rusak. Jadi kita tidak. Jadi kalau sudah masuk neraka pasti Allah murka. Dalam hadis dikatakan surga itu tempat rahmatku, tempat ridhoku, neraka itu tempat murkaku, gitu loh. Kalau sudah wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, gitu kan, wa addalahu jahannam, disiapkan neraka jahannam, ya karena Allah murka di situ. Sedangkan surga itu, untuk apa kita masuk surga kalau Allah nggak ridho sama kita? Mana judul ceritanya? Kalau kau sudah masuk surga pasti ya Allah ridho. Lihat dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi kalau sudah masuk surga pasti apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi balik pada kaji kita. Jadi pada hal-hal yang demikian kita nggak boleh ridho. Kekafiran, kemusyrikan, okay, kondisi nggak boleh, harus kita menolaknya. Jadi itu sedikit perbedaannya ya. Jadi apalagi kondisi yang sekarang ini sering mencampur-campur. Jadi seolah-olah kalau toleransi sama dengan ridho, tidak. Toleransi hal yang berbeda, ridho hal yang berbeda lagi. Nah, masuk kita kepada yang berikutnya. Ya, contoh yang berikutnya. Ini juga kaitan dengan kita tidak boleh ridho. Ya, kepada kemungkaran, kepada kezaliman, nggak boleh ridho, harus kita ubah gitu. Kalau suatu kondisi, ya sudahlah kita pasrah saja lah. Enggak, ya harus kita mengubahnya. Harus kita cegah. Kalau bisa dengan tangan kita. Jangan, oke, itu kan takdir Allah. Negeri kita dikuasai oleh orang-orang yang banyak maksiat begini, banyak zalimnya begini. Sudah terima saja. Itu kan ketentuan Allah. Tidak, nggak bisa begitu.
itu kezaliman, kejahatan. Nah, kita harus, kenapa? Karena kalau tidak kita mengubahnya, kita akan kena nanti, gitu loh. Jadi begitu. Makanya masih katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau kau lihat kemungkaran, kau cegah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau dalam konteks kekuasaan, nggak bisa dengan tanganmu karena kau punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kau cegah dengan mulutmu, ngomong minimal, teriak kalau bisa, dengan lisan atau dengan tulisan. Masalah konteks sekarang dengan tulisan, begitu. Tidak bisa juga, ya kau tolak dengan hatimu. Nah demikian. Jadi nggak boleh ridho kita kepada kebatilan, kezaliman, kemungkaran. Nolak, cegah, ubah kalau bisa dengan tangan kita. Ya termasuk kondisi negeri kita seperti ini, kita harus berusaha semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan, ya sudahlah, udah begini sudah kita terima sajalah. Ini kan ketentuan Allah juga kayak gini, ya. Nggak bisa, karena azab itu bisa turun bukan hanya kepada orang zalim saja. Dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Al-zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu ada fitnah, siksa yang tidak hanya menimpa orang zalim yang khusus saja di antara kamu. Kamu bisa kena kalau kamu tidak ikut mengubahnya, meridoinya pula lagi. Nauzubillah. Ya dalam konteks kedua, ya sudah, kita harus mengubahnya semampu yang kita bisa. Dengan tangankah? Dengan mulutkah? Dengan lisankah? Ini yang kedua. Jadi pada yang demikian tidak boleh, malah kita harus mengubahnya. Kalau kepada kekafiran, mendakwahinya. Ya kita dakwah kepada agama ini. Ya ini agama yang benar, kita dakwahi. Itu yang kedua dalam konteks ini. Nah, yang ketiga, kaitan dengan ridho ini, yang tidak ridho ini, yaitu adalah hal-hal terhadap kondisi misalnya. Nah ini sering ada orang yang ya maaf ya, mudah-mudahan kita tidak, maksudnya lahir dalam kondisi ya agak kebanci-bancian, agak keperempuan-perempuanan, dengan alasan ya ini kan Tuhan ciptakan saya kayak gini, akhirnya dia menjadi LGBT. Jadi gitu. Jadi LGBT nggak bisa. LGBT itu suatu perilaku yang harus kita ubah. Nggak bisa kita, ya sudah ini kan saya diciptakan Tuhan kayak gini, ya sudah saya terima saja. Kalau gitu salahin Tuhan dong, kenapa nyiptain saya begini? Nah lo ada yang begitu. Tidak, Tuhan tidak menciptakan suatu kemungkaran. Ya, jadi kalaupun ada mungkin tanda petik secara ini ada genetik itu ujian dia. Ya, ujian. Oke, dia harus ujian, dia harus lawan, dia harus apa? Dia harus tinggalkan. Bukan malah dia menjustifikasi LGBT-nya ya dengan alasan bahwa ini takdir Tuhan, Allah ciptakan saya begini. Mungkin bisa jadi ada gennya gitu, tapi itu ujian bagi dia, bukan berarti memperbolehkan dia berbuat apa namanya, hal yang dilarang. Atau orang lahir dari orang kafir, orang yang non muslim, ya ini kan saya diciptakan Tuhan lahir ini, sudah nggak bisa begitu. Maka dalam Islam tak masalah kau lahir dari perut siapa, ya, karena itu bukan pilihan kita. Itu kalau dalam bahasa belajar takdir dulu, itu namanya takdir ijbari, yang kita tidak bisa milih lahir dari perut siapa, perut orang beriman atau perut orang yang tidak beriman. Tapi kau mati sebagai apa, itu pilihanmu. Kita mati sebagai apa, itu pilihan kita. Jadi lahir kita tidak dituntut. Kau masuk neraka gara-gara kau lahir dari perut orang yang tidak beriman, orang non muslim, nggak bisa. Jadi lahir sebagai apa itu bukan pilihan, tapi mati sebagai apa itu pilihan kita. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan sebagai orang yang muslim, orang yang beriman.
Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini ya, tadi kejahatan yang dalam kondisi dalam suatu kejahatan ya nggak boleh. Jangan kita sandarkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kepada sesuatu yang batil. Ya. Jadi gitu. Ini yang ketiga. Jadi oleh karena itu pada kondisi-kondisi jadi ada juga yang kita tidak boleh ridho. Dalam 3 kondisi yang saya katakan tadi ini. Nah, boleh kita ridho. Kita justru harus menolaknya. Nah, kalau berkaitan dengan diri kita harus melawannya. Kita harus berusaha untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menjustifikasi perbuatan kezaliman kita atau perbuatan kejahatan kita, kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan, kita justifikasi bahwa ini adalah kehendak Allah. Tidak, Allah tidak berkehendak kepada hal-hal yang batil. Allah tidak menyuruh pada hal-hal yang batil. Ya, itu pekerjaan setan saja yang meniupkan kepada orang-orang yang berbuat apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu kan Tuhan yang bikin. Tenang aja, santai aja. Salahkan aja Tuhan nanti. Gitu. Tidak. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini bab apa? Bab tentang ridho. Ya, ini kita selesai. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Ini nanti dipotong, nanti dilanjut lagi. Ya, jadi demikian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dulu bab ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada bab yang akan datang. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.